Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Rahmawati. Saya mahasiswi Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Profesor Dr. Hamka. Saya akan memaparkan tentang sekolah tidak hanya sekedar mencari ijazah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan. Dosen pengampu Dr. Hajah Isana Erkuloko MPD. Pendidikan dan sekolah bukan hanya untuk selembar ijazah, namun bersekolah adalah proses untuk menempuh pendidikan dan hak setiap orang. Namun tidak semua orang memiliki privilege itu. Memutuskan untuk sekolah artinya belajar untuk bersosialisasi, beradaptasi, belajar memutuskan atau memecahkan sebuah masalah, serta membentuk sikap serta pola pikir. Ijazah adalah sebuah sertifikat atau dokumen yang diberikan oleh suatu instansi sebagai dokumen resmi kepada santri, siswa, atau mahasiswa. Ijazah biasanya diperoleh sesudah tamat belajar oleh sekolah atau universitas baik dalam negeri maupun mahasiswa luar negeri kepada siswa atau mahasiswanya. Yang selanjutnya yaitu manfaat ijazah. Manfaat ijazah antara lain yang pertama, syarat untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. Yang kedua, pembuktian intelektual seseorang dan status sosial. Yang ketiga, menentukan identitas diri. Keempat, syarat melamar pekerjaan. Dan yang kelima adalah pengakuan yang sah dari negara. Sekolah dan pendidikan adalah dua hal yang saling berkaitan. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merupakan proses pembudayaan, yaitu suatu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada generasi baru dalam masyarakat yang tidak hanya bersifat pemeliharaan, tetapi juga dengan maksud memajukan serta memperkembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Pendidikan secara luas bisa didapatkan melalui suatu proses pengajaran, pelatihan, dan lain sebagainya, baik secara formal maupun informal. Keduanya di sini bertujuan agar memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan tentang sistem pendidikan nasional dalam pasal 1 ayat 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Yang selanjutnya yaitu komponen pendidikan. Yang pertama adalah usaha sadar. Usaha sadar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud. Sedangkan secara sadar menurut KBBI berarti mengerti, tahu, atau mengetahui. Berarti usaha sadar adalah posisi di mana seseorang berkegiatan dengan mengerahkan segala tenaga, pikiran secara sungguh-sungguh dengan didasari oleh kesadaran bahwa dia sedang dalam proses belajar. Karena selama ini banyak siswa yang hilang kesadaran atau tidak tahu terhadap posisinya sebagai pelajar. Lalu yang kedua adalah proses pembudayaan nilai kemanusiaan. Proses pembudayaan nilai kemanusiaan ini artinya adalah proses suatu cara menanamkan nilai-nilai kemanusiaan supaya menghasilkan kebudayaan yang beradab dan manusiawi. Yang ketiga yaitu dengan tujuan memajukan serta mengembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. Yang dimaksud ini adalah hasil daripada pendidikan itu sendiri harus berkembang, inovatif, tidak monoton, tapi dengan kaidah dan nilai-nilai kemanusiaan yang ada.
Jika melihat realitas sekarang, sekolah memang sangat penting karena kita memang butuh ijazah. Terkadang seseorang sekolah hanya karena menginginkan ijazahnya saja, bukan murni untuk mengambil ilmunya. Sebenarnya hal tersebut sudah sering terjadi, apalagi saat ini, karena adanya anggapan jika seseorang tidak memiliki ijazah, maka masa depannya akan tidak jelas. Stigma tersebut yang kurang tepat tentang sekolah dapat membawa dampak negatif dalam masyarakat luas. Mereka mungkin akan menghalalkan segala cara agar memiliki ijazah. Yang selanjutnya yaitu dampak negatif apabila pendidikan tidak diimbangi dengan pengetahuan. Amat mengkhawatirkan apabila mereka yang memiliki pandangan asal dapat gelar dan ijazah saja menduduki posisi strategis baik di pemerintahan ataupun di institusi pendidikan. Maka dimungkinkan akan lahir generasi yang memiliki cara pandang serupa atau bahkan lebih parah. Tentu ini akan menjadi masalah baru pada generasi saat ini yang diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah justru menjadi bagian dari masalah. Sehingga harapan untuk melahirkan generasi unggul dalam rangka menjawab tantangan zaman menjadi sirna dan hanya sebatas mimpi. Sebab beban kontribusi yang harus kita berikan berbanding lurus dengan kapasitas yang kita miliki. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.